Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah ini dibawakan oleh Pendeta Andrew. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 10 September tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 21 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Galatia 3, ayat 14. Inti dari khotbah ini, berjalan dalam iman. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Akeong Production 2024. Shalom, Yesus kita dahsyat, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih tangan sebelah menyebelah, depan belakang, kasih tangan, katakan Yesus kita dahsyat. Saya nggak bosen-bosen, khotbah dimanapun selalu begini, saudara. Selalu mesti ngatakan Yesus dahsyat. Kenapa? Saya ngalamin. Yesus yang saya sembah, yang saya layani itu, dia betul-betul adalah Allah yang dahsyat, amin. Saya kepingin bagi sama saudara, saudara jangan cuman, lagu-lagu itu bagus, saya setuju. Tapi kalau saudara cuman bilang, Yesusku dahsyat, Yesus, tapi nggak pernah ngerasain kedahsyatan Allah, percuma. Naikin puji-pujian gitu gak ada gunanya. Naikin pujian itu karena kita tuh ngerasain Yesus dahsyat. Coba, ngalami Yesus dahsyat, dan kita naikin satu pujian, wah luar biasa kita naikin pujiannya, amin, amin. Saya ingin bagi sama saudara hari ini. Kita belajar supaya kita bisa merasakan kedahsyatan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kekristenan selalu saya bilang mesti ada dua. Kekristenan itu ada dua, daging sama roh. Juga yang dinamakan Kristen murid Yesus sama Kristen orang kebanyakan. Sama-sama nih, Kristen murid Yesus sama Kristen kebanyakan sama-sama dengerin khotbahnya Tuhan, dengerin firman Tuhan juga. Sama-sama juga merasain mujizatnya Tuhan juga. Cuma kalau Kristen kebanyakan disuruh pulang. Kalau kita lihat selalu, dan orang banyak disuruh pulang, dan murid-murid ngikutin Tuhan. Nah, kita nih yang mana, saudaraku? Nah, kita cek diri kita sendiri. Kita nih Kristen murid Yesus atau Kristen kebanyakan? Semua orang Kristen, mau Kristen kebanyakan atau Kristen murid Yesus, semua percaya Yesus. Amin. Amin. Nah, tapi percaya Yesusnya ini, saudaraku, kalau ditanyain mana ada orang Kristen bilang, ditanyain, kamu percaya Yesus? Enggak, saya percaya setan. Ada orang Kristen yang seperti itu? Enggak mungkin, semua akan bilang, aku percaya Yesus. Lah masalahnya sekarang, saudaraku, kalau kita percaya Yesus, apanya dari Tuhan Yesus yang dipercayai? Firmannya, baca firman enggak tiap hari? Kalau kita bilang aku percaya Yesus, tapi enggak baca firman tiap hari, ya namanya Kristen kebanyakan. Percaya Yesus artinya kita baca firman dan mempercayai firman itu dengan segenap hati dan melakukannya. Ini Kristen murid Yesus. Amin. Amin. Saudara pernah dengar kan? 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana bawa minyak, yang bodoh enggak bawa minyak. Itu banyak yang menerjemahkan minyak itu Roh Kudus. Selalu saya katakan tidak bisa. Roh Kudus bukan minyak. Kalau sifat daripada Roh Kudus bisa seperti minyak yang turun dari kepala ke janggut Harun, turun ke jubahnya, ke leher, terus ke jubahnya, bisa. Tapi ingat-ingat saudaraku bahwa ternyata Roh Kudus itu api. Sifat sih bisa, kayak air, kayak angin bisa aja. Tapi Roh Kudus itu ternyata api. Api selalu butuh bahan bakar. Saudara kalau mau nyalain api itu mesti ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Minyak tanah lah, lilin lah, kayu lah, kertas, bensin.
Roh Kudus karena dia juga api, dia juga butuh bahan bakar. Selama saudara mau dibakar sama api Roh Kudus, seumur hidup saudara, saudara punya bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu minyak. Minyak itu apa? Minyak itu iman. Iman kita kepada Yesus. Aku percaya firman Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukannya. Itu bahan bakar di mana Roh Allah akan membakar kehidupanmu. Amin. Amin. Jadi minyak itu bahan bakar. Lah kita makanya punya bahan bakar enggak? Kalau kita punya minyak kayak 5 gadis yang bijaksana itu, kalau kita tuangin minyak terus, minyaknya ada terus. Pada suatu hari, saudara ditumpangi tangan sama seorang hamba Tuhan yang juga bawa api. Hamba Tuhan itu juga punya api Roh Kudus. Artinya orang yang juga diurapi sama Tuhan. Begitu ditumpang tangan, apinya nempel, langsung bakar kehidupan kita seumur hidupmu. Amin. Kalau yang bodoh nggak bawa minyak, akhirnya minyaknya habis, apinya padam, dan banyak orang Kristen seperti ini, saudaraku. Jangan jadi begitu. Hari ini makanya kita belajar. Saya kasih judul khotbah saya ini, We Walk by Faith, Not by Sight. Kita berjalan, kita menjalani hidup ini dengan percaya sama firman Tuhan, bukan karena melihat. Amin. Kita buka ayatnya ada, saudaraku. Kita buka ayatnya di Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus bisa kita terima kalau kita punya iman. Amin. Tadi barusan kita ngakui, semua orang di sini mengakui bahwa roh yang di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Saudara tadi semua juga sudah mengaminkan. Roh siapa itu yang ada di dalam diri kita sampai lebih besar daripada dunia? Roh siapa? Roh Kudus kan? Roh Allah kan? Roh Allah ternyata kalau saudara bilang roh yang di dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, saudara harus punya iman. Kalau saudara nggak punya iman, saudara tidak akan menerima roh yang telah dijanjikan itu. Makanya tadi dikatakan roh yang dalam diri kita lebih besar. Nah, sekarang saudara mau nggak terima roh yang jauh lebih besar daripada roh yang apapun yang ada di dunia ini? Kalau bilang aku mau, hanya bisa diterima melalui iman. Tanpa iman tidak ada roh yang lebih besar dalam hidupmu. Kita pasti akan jadi bulan-bulanan kehidupan ini. Kalau saudara mau punya roh yang dahsyat, saudara harus punya iman makanya. Melalui iman, saya mau ngomong sama saudara. Seorang hamba Tuhan yang diurapi Allah yang luar biasa. Begitu ada orang nih, tapi dia nggak punya iman. Bagaimana bisa punya iman? Baca Alkitab yang nggak pernah. Tumpang tangan, Roh Kudus ditransfer. Roh Kudusnya begitu dia masuk dalam diri seseorang ini, dia nggak cari otak, dia nggak cari hati, dia nggak cari apa-apa, dia cari firman. Kalau kita punya firman, Roh Kudus itu dia masuk, dia nemu firman, dia akan hidupkan firman itu. Begitu firman itu dihidupkan, di situ Yesus hidup di dalam dirimu. Amin. Amin. Begitu Yesus hidup dalam dirimu, roh yang di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Bagus dengan kita mengaku, tapi kalau sebatas cuma mengaku dan tidak melakukan, tidak ada gunanya. Melalui iman dikatakan kita baru bisa menerima roh yang telah dijanjikan. Bukan melalui transfer doa seorang hamba Tuhan. Doa seorang hamba Tuhan itu nomor 2. Nomor 1, firman Allah. Amin. Amin. Kita lihat lagi supaya jelas. Kita buka ke Efesus sekarang pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau kita mau berdasar, berakar di dalam di dalam kasih, di dalam Tuhan Yesus artinya karena iman, saudara. Saudara kepengen nggak ditinggali Tuhan Yesus? Tuhan tinggal dalam diri kita, kita hanya jadi baitnya. Kepengen nggak? Kepengen kan? Melalui iman, tidak bisa melalui transfer doa seorang hamba Tuhan, tidak akan pernah bisa. Ingat-ingat saudaraku,
Ditumpangi tangan seperti apapun, kalau saudara tidak punya minyak, api itu tidak akan menyala. Makanya harus punya minyak iman kepada Yesus. Saudara harus banyak baca firman. Ayo mulai percaya firman Allah itu. Begitu kita mempercayai firman Tuhan ini, firman yang kita percaya ini nanti saudara, yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya Allah sendiri. Amin. Amin. Makanya tetap banyak baca firman, kurangi TV-TV, kurangi koran-koran, baca, tambah banyak baca firman Tuhan. Karena ini yang bikin kita berhasil. Koran dan televisi tidak akan bisa bikin kita berhasil. Firman Tuhan yang bisa membuat kita berhasil. Amin. Luar biasa. Dia yang menyembuhkan, dia yang bikin kita jadi kaya raya, dia yang bikin kita jadi berbahagia, dia yang bikin juga kita jadi panjang umur. Hanya firman Allah, bukan TV, bukan koran, bukan yang lain. Apapun yang ada di muka bumi ini. Hanya firman Allah. Kalau roh Allah tinggal dalam diri kita, kalau Yesus tinggal dalam diri kita, dia jadi raja atas kehidupan kita. Seumur hidupmu, kau adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Amin. Karena gak ada yang bisa ngalahin kau. Kemiskinan tidak akan bisa. Roh yang dalam diri kita tadi bilang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Penyakit tidak akan bisa mengalahkan kita. Apa saja yang ada di muka bumi tidak pernah akan bisa mengalahkan kita. Karena Yesus, Raja di atas segala raja itu, tinggal di dalam diri kita. Amin. Melalui iman. Saya bilang makanya saudaraku, bagus. Di sini sudah ada diajari pengakuan-pengakuan. Tapi ingat, saudara harus jadi pelaku firman Allah. Kalau tidak, pengakuan itu akan mubazir, tidak ada gunanya. Amin. Amin. Kita belajar lagi lebih dalam lagi sekarang. Kita buka sekarang ke Roma. Kita buka ke Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14, itu buka aja Korintus buka selembar ke kiri, itu udah Roma pasal 14. Kita baca ayat yang ke-23, begini firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi iman itu ternyata sangat penting, saudaraku. Iman itu ternyata sangat penting loh. Apapun yang kau lakukan yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Misalnya, saudara, saya ini khotbah bagus nggak? Bagus kan? Tapi kalau saya ini tidak punya iman, saya tidak beriman, dosa. Khotbah tanpa iman, dosa. Penginjilan tanpa iman, dosa. Coba, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya kasih contoh, misalnya, ini tentang makanan ya. Misalnya kita lagi mau makan, kita beli misalnya lagi pas makanannya makanan mahal lagi kita beli. Sudah lagi mau dimakan, ternyata lagi itu makanan ditemplokin sama laler hijau. Jalan-jalan lagi laler hijaunya. Gusah, ayo dimakan nggak? Makanan itu mahal, tapi ditemplokin laler hijau, dimakan nggak? Nggak. Manusia biasanya pakainya pakai apa? Pakai dipikir untung ruginya. Kalau saya makan, seandainya ada bibit disentri atau bibit kolera, wah bisa masuk rumah sakit. Lebih parah lagi nanti. Kalau saya enggak makan, untung ruginya juga dipikirin lagi. Ruginya, uangnya melayang, ada sayapnya. Aduh jadi makan enggak ya, aduh enaknya makan enggak ya, makan enggak, itu sudah cukup untuk kita berdosa. Karena kau tidak melakukannya berdasarkan iman. Begitu kita bimbang, ragu-ragu, itu sudah cukup untuk kita jatuh dalam dosa. Berabe enggak saudara? Misalnya lagi supaya saudara jelas nih, harusnya nih, sekarang harusnya gimana? Harusnya kalau saya sekarang, saya paling enak saudara. Misalnya tuh dihingkapin laler, gusah, kalau saya tanya dulu sama Tuhan, Tuhan makan gak? Tuhan bilang makan, dalam nama Yesus makan. Begitu kita makan, itu misalnya tetap ada bibit kolera sama bibit si disentri itu. Tapi begitu kita berdasarkan iman kita makan, itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. No problem, semuanya ditahirkan sama firman Tuhan, enak. Atau Tuhan bilang jangan makan, ya jangan makan. Kalau dimakan gak di cover sama Tuhan.
Menurut pimpinan Roh Kudus paling enak. Tapi kalau kita belum bisa dengar suara Tuhan, ada namanya kelas iman. Saya ngalamin, karena saya bisa ngomong, karena saya ngalami. Saya bagi sama saudara. Misalnya nih, bergumul dulu nih. Tuhan makan apa enggak? Tuhan makan, jangan bergumul sampai besok pagi, makanannya busuk. Bergumul dah kira-kira 5 menit. Masa mau makan bergumul 1 jam dulu ya, makanannya enggak enak dong. Ya toh. Bergumul 5 menit aja cukup. Tuhan makan enggak? Tuhan makan enggak? 5 menit. Enggak dijawab karena kita masih belum bisa dengar suara Tuhan. Ambil keputusan melalui iman. Aku percaya Tuhan katakan makan. Makan pakai iman. Walaupun itu ada bibit penyakit, karena kita pakai iman, Allah tetap akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan takut salah. Misalnya lagi, kita diperhadapkan sama satu keputusan. Dalam tempo 5 menit kita harus mengambil keputusan A atau B. Ayo gimana coba? Saudara bingung tuh, sekarang mau bagaimana, mau telepon, mau gimana? Sudah temponya cuma 5 menit. Kalau saya paling enak tanya sama Tuhan, Tuhan A atau B? Tuhan bilang A, ambil A, pasti mujizat terjadi. Atau ambil B, ambil B. B pasti juga Tuhan akan bikin mujizat. Tapi kalau belum bisa dengar suara Tuhan, ya ini pakai kelas iman. Bergumul dulu 4 menit. Tuhan A atau B? Tuhan A atau B? Tuhan A atau B? Tuhan A atau B? 4 menit ternyata kita masih belum bisa dengar suara Tuhan juga. 1 menit ambil keputusan. Saya percaya pokoknya Tuhan katakan A, saya ambil A. Ternyata saudaraku harusnya ngambil B. Harusnya kalau melalui logika harusnya ngambil B. A itu jauh lebih sulit. Tapi karena kita ngambil melalui iman, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang sulit dibikin jadi gampang bagi Tuhan. Amin. Pakai iman, jangan takut salah. Banyak orang bilang, saya enggak berani, nanti kalau saya ambil keputusan sampai salah, nanti kalau Tuhan marah, ini orang tidak beriman. Saya mau ngomong sama saudara, semua dari yang di atas sampai di bawah sampai saya sendiri, tidak ada orang benar di sini. Ingat, tidak ada orang benar. Kita cuman adalah orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Kita ini orang-orang salah semua, tidak ada orang benar. Semuanya orang salah semua. Tapi karena kita percaya sama Tuhan Yesus, melalui iman kita ini, kita dibenarkan. Kita ini cuma adalah orang yang dibenarkan. Bukan orang benar, orang yang dibenarkan karena iman. Jangan takut salah. Ambil keputusan pakai iman, A atau B. Tapi jangan tinggal di kelas itu terus. Wah, seumur hidup kelas di situ terus, itu kelas 1 saudaraku. Masa orang udah 20 tahun dalam Kristen masih kelas 1 aja. Ada kelas lagi, kelas yang berikutnya dipimpin Roh Kudus. Amin. Melalui kelas iman ini dulu, tapi saya dulu juga seperti itu saudaraku. Ada apa-apa saya selalu tanya dulu sama Tuhan. Kalau ada apa-apa tanya, sampai teman-teman bilang kamu tuh terlalu fanatik, biarin. Ini keputusan. Saudara berani nggak dibilang fanatik, dibilang ekstrim, dibilang apa-apa? Berani nggak? Saya berani. Kenapa? Karena ini keputusan saya. Dan tidak akan bisa ada yang satu orang pun yang bisa ganggu gugat. Ada apa-apa saya mesti tanya dulu sama Tuhan. Kalau saya belum bisa dengar jawabannya, saya pakai iman. Selalu begitu. Dan saya naik ke kelas berikutnya, dipimpin sendiri sama Roh Kudus. Amin. Amin. Saya kepingin bagi makanya sama saudara. Hari ini kita akan belajar lagi saudaraku. Tentang iman. Kita buka sekarang ke Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 judulnya saksi iman. Kita baca ayat yang ke-1, begini firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada 2 di satu ini, ada 1A sama 1B. Gak apa-apa. Kita bahas yang A dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa? Saya mengharapkan kasih. Itu yang paling tinggi, betul. Ada teman saya pendeta nggak setuju sama saya, dia bilang, saya nggak setuju sama kamu Andrew. Yang paling tinggi adalah kasih, bukan iman. Saudara tadi dengar nggak? Saya khotbah bahwa saya katakan iman paling tinggi. Saya juga nggak pernah bilang iman paling tinggi. Iman tuh paling dek-dekan. Kalau bahasa Jawanya bilang tuh dek-dekan tuh yang paling bawah. Karena iman itu adalah dasar. Amin.
Dia dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Paling tinggi itu kasih, tapi ingat, tanpa iman tidak ada kasih. Kasih itu paling tinggi, kenapa? Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Ingat-ingat, tanpa iman tidak ada pengharapan, tanpa iman tidak ada kasih. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa saat ini? Aku mengharapkan supaya aku punya rumah, dasarnya harus iman. Aku mengharapkan supaya suamiku bertobat, dasarnya harus iman. Aku kepingin supaya istriku bertobat, dasarnya harus iman. Apapun yang kau harapkan. Aku kepingin punya anak-anak yang pintar, dasarnya harus iman. Aku kepingin punya jodoh yang terbaik dari Tuhan, dasarnya harus iman. Aku kepingin kesembuhan, aku mau disembuhkan, dasarnya juga harus iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa saja sampai saudara kepingin diselamatkan masuk ke kerajaan surga, dasarnya harus iman. Amin. Amin. Dan dikatakan lagi, di sini tadi dikatakan lagi, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, barangnya belum kelihatan, tapi harus punya buktinya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Misalnya saya kasih contoh aja. Saya punya uang 1M, 5M di BCA. Saya punya uang 5M di BCA. Kira-kira kalau saya datang ke BCA langsung saya ketok, tek. Saya itu front desk-nya. Pak, saya punya uang 5M di BCA sini. Sekarang saya minta uang 100.000, dikasih enggak? Kenapa? Loh, dikasih enggak? Kok bingung? Dikasih. Coba minta gitu toh dikasih? Enggak. Kenapa kok enggak? Harus nunjukin buktinya dulu bahwa saya punya uang 5M di BCA. Nah sekarang buktinya apa? Ya bisa cek, deposito, atau tahapan, terserah lah. Sekarang misalnya cek, saya kasih ceknya dulu. Si front desk itu ngeliat cek, juga belum percaya, langsung dicek dulu di komputernya. Tak. Wah betul Pak, ada memang. Tapi dia lihat, aduh tanggalnya kok seminggu lagi. Nah waktu itu waktunya Tuhan. Amin. Tapi ini seminggu lagi, selama saya pegang buktinya, seminggu kemudian saya kasih lihat bukti itu lagi, seminggu kemudian uangnya keluar. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat uangnya, tapi kita mesti punya buktinya dulu. Begitu bukti ini kita kasih lihat, cepat atau lambat uangnya pasti keluar. Amin. Amin. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah sekarang saudara lagi butuh apa? Misalnya sekarang butuh apa? Bank Bumi itu bukan minta loh, pinjem dan cuman menyiapkan uang. Saudara mau beli rumah dikasih uangnya untuk beli rumah. Saudara mau beli mobil dikasih uangnya untuk beli mobil. Tapi pinjem. Saudara datang ke BCA, saya minta uang 20 juta. Oh ditendang sama satpamnya. Enak wae buangnya berapa nenek moyangmu apa? Loh, mungkin bisa digituin sama orang BCA. Nggak bisa, pinjem dan harus punya agunan. Nggak punya agunan nggak akan dilayani. Kita nih sekarang punya bank surga. Bank surga itu tidak terbatas. Apapun yang kau butuhkan untuk hidup di bumi ataupun di surga, semuanya tersedia di bank surga. Amin. Butuh apa sekarang? Rumah ada di bank surga. Uang ada di bank surga. Apalagi? Mobil ada di bank surga. Aku butuh jodoh. Ada jodoh yang terbaik di bank surga. Ada. Aku butuh supaya suamiku bertobat. Pertobatan ada di bank surga ada. Gak terbatas dia. Apalagi yang kau butuhkan lagi? Aku butuh supaya anak-anakku yang ini bodoh-bodohnya bukan main, supaya diubah sama Tuhan jadi pinter, hikmat ada di bank surga. Apalagi? Itu untuk hidup di bumi. Aku kepingin berbahagia dan panjang umurku di bumi ada di bank surga. Apalagi? Mata buta, mau mata baru ada mata baru di bank surga. Kaki lumpuh, minta kaki baru ada di bank surga. Jantung yang udah mau berhenti, semua urat darahnya semuanya ketutup sama lemak, minta jantung baru ada di bank surga. Ada yang cuci darah, ginjalnya rusak, mau ginjal baru ada di bank surga. Apalagi gigi ompong, mau gigi baru bisa
ada di bang surga. Coba, paru-paru baru ada di bang surga. Cobain, apalagi rahim sudah diambil karena dulu kena kanker, diambil rahimnya, mau rahim baru ada, dan ada orang yang didoakan dapat rahim baru. Rahimnya udah diambil, dikasih rahim baru sama Tuhan. Ada di bang surga. Di bang surga tidak terbatas, di unlimited. Amin. Cuman mintanya juga mirip kayak bank di bumi. Gak bisa kita bilang, Tuhan aku minta sembuh, langsung sembuh. Gak ada. Gak bakal bisa saudaraku. Ada caranya. Nah ini makanya caranya gimana? Sama kayak tadi. Kita ketuk dulu bank surga. Mesti ngetuk kerajaan surga dulu. Alkitab kita di bahasa Indonesia ngomongnya begini, saudara. Cari, maka kamu akan mendapat. Minta, maka kamu akan diberi. Ketuk, dan pintu akan dibuka. Pernah baca nggak ayat itu? Pernah kan? Bahasa Inggris lebih jelas. Saya lebih seneng Amplified Bible. Amplified Bible ngomongnya begini, saudara. Minta, dan terus minta, sampai kamu diberi. Cari, dan terus cari, sampai kamu mendapatkan. Ketuk, dan terus ketuk, sampai pintu dibuka. Itu iman. Amin. Terjemahan yang paling bagus Amplified Bible. Kalau ngetuk pintu kerajaan surga pakai doa nih, doa iman. Ketuk tek tek tek, nggak dibuka. Tek tek tek, nggak dibuka lagi. Tek tek tek, nggak dibuka lagi. Terus kita mulai, waduh kenapa yang kok nggak dibuka ya? Jangan-jangan aku masih punya dosa, nggak punya iman. Makanya pintu kerajaan surga nggak akan dibuka buat orang-orang kayak gitu. Terus ketuk, tek 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 tek, terus nggak dibuka, semakin keras, duk 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 duk, semakin keras sampai dibuka. Itu iman. Amin. Amin. Terus ketuk sampai pintu dibuka. Nah kita pakai kayak gitu. Begitu dibuka, Tuhan Yesus yang nongol. Dia bilang ada apa? Apa yang aku mau bantu? Sekarang misalnya kita minta tentang apa? Tentang kesembuhan misalnya. Tentang kesembuhan misalnya. Terus kita bilang, Tuhan aku minta disembuhkan. Tuhan minta lagi. Mana buktinya bahwa kamu dari orang-orang kerajaan surga? Mana buktinya? Ditanyain dulu sama Tuhan. Lah buktinya apa sekarang saudaraku? Kalau bank bumi itu buktinya cek, deposito, tahapan, atau yang lain, yang lain. Bank surga juga butuh bukti. Ini dibatasi ya, batasi. Sekarang kita buka ke Markus pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-22, begini firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi buktinya itu sebenarnya gampang. Kalau bahasa Inggris have faith in God. Punya iman di dalam Tuhan, sama sih. Percaya kepada Allah, punya iman di dalam Tuhan sama. Artinya kita harus percaya firman Allah ini. Sekarang misalnya tentang kesembuhan kayak tadi. Kita ketok kerajaan surga. Terus Tuhan Yesus keluar. Apa yang aku bisa bantu? Saya bilang, Tuhan aku minta kesembuhan. Tuhan bilang mana buktinya? Kita kasih lihat, nih Tuhan, bukan aku yang ngomong. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku. Bertindak, terus kasih lihat. Buktinya pegang, terus pegang. Waktu itu waktu Tuhan, waktu kesembuhan itu waktunya Allah. Tapi cepat atau lambat kau pasti akan sembuh. Amin. Selama kau punya buktinya. Terus tunjukin, nih lihat nih Tuhan. Bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku. Terus pegang. Pada waktunya Tuhan akan sembuhkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat kesembuhannya, tapi kasih lihat buktinya. Bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan aku. Lihat, aku pegang buktinya Tuhan. Nih lihat, terus kasih lihat terus. Kemana-mana kita selalu bilang jangan, aduh lorone ora karuan. Ya mati, sebentar lagi mati deh orang-orang yang kayak gitu. Jangan kasih lihat bukti, buktinya gimana? Orang lain, loh kok pucat, sakit ya? Tidak. Penyakitku telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku. Itu kita ngasih lihat bukti. Kemana-mana kita nggak pernah bilang sakit, nggak pernah. Kamu kena kanker ya? Nggak. Kankerku telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Kuasa bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Terus bertindak sebagai orang yang sembuh. Waktu kesembuhan, waktunya Allah. Tapi cepat atau lambat, kau pasti sembuh. Karena kau udah kasih lihat buktinya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Luar biasa nggak? Dahsyat saudaraku. Ini jalan ini
Dan ini pasti, semua janji Allah bukan ya dan tidak, ya dan amin. Amin. Saudara, begitu saudara berani percaya, bertindak sebagaimana Allah berkata melalui firman-Nya, saudara pasti sembuh. Kenapa saya bilang pasti sembuh? Karena ini udah bukan janji lagi. Bilur-bilur Yesus itu bukan janji lagi, itu janji yang sudah digenapi 2003 tahun yang lalu di kayu salib. Dia ada bilur-bilurnya, saudara. Kenapa? Dia lagi dipecut. Duar, itu ternyata ada pancing-pancingnya, saudara. Lagi ditarik, robek. Punggungnya Tuhan Yesus itu robek. Sakitnya bukan main. Sampai dia sakitnya. Kenapa? Karena dia lagi yang nanggung sakit penyakit kita. Dia yang tanggung di kayu salib. Dan itu sudah terjadi 2003 tahun yang lalu. Ini bukan janji lagi, janji yang sudah digenapi. Begitu kita berani percaya sama bilur-bilur Yesus, kita pasti sembuh. Amin. Bukan siapa tahu sembuh. Kalau enggak sembuh namanya enggak percaya, enggak pernah baca firman. Cuman, ayo akui, bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Bilur-bilur, aduh tapi kok cik loro ya. Aduh, nah, enggak memampukan kita, itu namanya kita bohong. Cuman mulutnya, hatinya bilang tetap aku sakit. Saya mau ngomong sama saudara. Saudara bisa percaya firman ini, saya ngalamin kedahsyatan Tuhan dalam kesembuhan, dalam apa saja saya ngalamin. Kenapa? Kenapa saya bisa percaya? Apa saya hebat? Enggak. Firman yang saya baca, yang saya percayai, yang saya lakukan, firman itu yang memampukan saya untuk percaya sama firman-Nya sendiri. Amin. Saya kepingin bagi, bukan saya itu hebat, tidak, firman yang hebat. Karena saya berani menaruh hidup saya dalam firman Allah ini, saya berani, apa saja sampai dulu saya bilang lebih baik aku tetap mati, tapi aku tetap percaya sama firman Tuhan. Tapi malah begitu saya berani mati, saya malah mendapatkan nyawa saya kembali. Amin. Luar biasa enggak? Saya kepengen bagi makanya sama saudara di sini. Ayo berani enggak? Ayo mulai tunjukkan. Mulainya dari hal-hal kecil. Tuhan tuh enggak akan ngasih latihan langsung kanker. Enggak mungkin. Dari sakit pusing dulu. Pusing, aduh pusing nih. Aduh pusing. Kita larinya kemana? Mana parameknya ya? Paramek. Bintang 7. Nah, saudara nggak akan latihan seumur umur, dilatih dulu sama kayak gitu. Lagi pusing, terus tumpang tangan dulu. Dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Tuhan Yesus 2003 tahun yang lalu telah menanggung semua pusing-pusingku di kayu salib. Kuasa bilur-bilurnya telah menyembuhkan aku. Aku sudah sembuh. Bertindak dulu sebagai orang sembuh. Tapi imannya belum nyampe, tetap pusing, baru minum obat. Obat nggak mempan, baru pergi ke dokter. Saya bukan anti dokter, anti obat. Dokter dan obat pun juga dari Tuhan. Tapi itu kelas yang ndek-ndekan. Jangan tinggal di kelas ndek-ndekan terus. Ya toh? Masa kelas 0, itu kelas 0 saudaraku. Masa umur 5 kelas 0, ya benar. Umur 5 kelas 0. Umur 6 kelas 0 masih bisa diterima. Umur 7 kelas 0 masih bisa diterima. Umur 8 kelas 0, ini mesti ada kelainan ini. Umur 8 kelas 0, umur 9, umur 20 kelas 0. Ya ini kelainan jiwa ini. Sudah, masa umur 20 masih kelas 0? Naik ke kelas berikutnya, go to the next level. Amin. Harus seperti itu, ayo. Kita melalui obat dan dokter, saya dulu juga melalui obat dan dokter. Tapi saya juga selalu mulai terus. Saya mulai lagi. Sampai akhirnya saya percaya, iman saya sampai di bilur-bilur Yesus. Saya menikmati hasil. Anak-anak tidak pernah sakit. 2 tahun terakhir ini tidak ada sakit pilek, pusing atau batuk, nggak ada sama sekali. Saudara. Luar biasa nggak? Saya menikmati hasil. Kenapa? Karena saya hidup karena iman. Amin. Luar biasa, makanya saya kepingin bagi makanya sama saudara. Ayo tunjukin bukti, ayo mulai tunjukin bukti. Sekarang itu tentang penyakit. Yang miskin, jangan ngomong, ya biasalah. Kayak sini kan memang orang ndak punya, makanya kan dihina terus, seumur hidupmu ndak akan punya terus. Jangan ngomong kayak gitu. Yang miskin katakan, Tuhan aku mengucap syukur, kau yang kaya jadi miskin karena aku, supaya aku yang miskin jadi kaya raya dalam segala hal karena engkau. Amin. Terus seperti itu, walaupun gak punya uang, katakan aku punya. Saya dulu juga gitu loh saudaraku. Saya gak punya apa-apa, cobain.
Teman saya dari Jakarta datang, karena dulu saya tinggal di Jakarta. Teman lagi datang ke Semarang, dia mampir. Dia bilang, aduh Andrew. Kita kan dulu, saya di Katolik, saya nggak di Kristen. Teman-teman saya kan semua Katolik semua. Saya nggak pernah nyalain Katoliknya loh, orang-orangnya. Kita dulu nggak pernah baca firman sama sekali soalnya. Lagi teman saya datang, dia bilang, aduh Andrew, ngapain lu jadi orang Kristen? Jangan jadi boksu. Saya dulu bingung, boksu itu apa sih? Tak pikir apa boksen apa? Boksu itu apa tuh? Saya bilang boksu itu apa tuh? Boksu itu pendeta. Boksu itu pendeta, baru tahu saya. Jangan jadi pendeta. Saya bilang kenapa? Kere. Jadi pendeta tuh kere. Menghina saya bilang. Saya ini punya bapak, dia segala bapak yang kaya raya. Dia bilang, aduh Andrew ngomong tuh ngomong yang wajar saja lah. Dulu rumah saya udah reot saudaraku. Itu di atas langit-langit tuh saya kasih baskom, ember, bocor. Bocor saya nggak bisa betulin, nggak punya uang. Sampai kayu-kayunya sampai lapuk, itu rumah sampai yang atas tuh sampai miring sampai saudaraku. Coba pernah sampai kayak gitu. Teman saya ngeliat tuh bolong-bolong, anak bapak dari segala bapak, anak Allah di atas segala Allah. Dia bilang gini aja lah Andrew. Aku enggak minta kalau kamu anak raja di atas segala raja, kamu pasti punya baby Benz. Aku enggak usah minta baby Benz. Mobil bobrok punya enggak? Kurang ajar enggak saudara? Saya bilang punya mobil bobrok enggak katanya. Mobil udah enggak bisa jalan tuh, coba kamu punya enggak? Kamu tak bilang kamu tuh menghina sekali tuh. Mobil bobrok, mobil baru tuh loh ada di garasi. Kaget teman saya, udah punya mobil tanpa permisi, langsung masuk ke garasi, dibuka. Dia bilang, aduh Andrew, kosong memang. Aduh Andrew, masuk Kristen kok jadi kayak gini katanya. Kenapa kamu jadi kayak gini? Kata, kosong kamu bilang ada mobil. Saya bilang, kamu lihat dengan mata jasmani, saya lihat dengan mata iman. Ada mobil, sudah, aku pulang aja katanya. Kamu kok jadi gila kayak gitu katanya. Ya sudah dia pulang, itu tahun 91, tahun 95, saya bilang ada mobil, tahun 95 memang, 4 tahun kemudian Tuhan kasih mobilnya, amin. Luar biasa enggak? Dahsyat, dari mobil itu dulu naik lagi ke mobil lagi, sampai dikasih mobil lagi, saya enggak pernah beli, semuanya dikasih, cobain, motor dikasih, semuanya dikasih. Kenapa? Karena saya cuma percaya sama firman Allah, hidup saya dicukupi semuanya sampai berkelimpahan. Amin. Saya kepengen bagi makanya sama saudara. Kita balik lagi. Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca sekarang ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bahasa Indonesia kurang jelas saudaraku. Saya lebih senang terjemahan dari Amplified Bible lagi saat ini. Yang lain hampir sama, tapi hanya Amplified yang ngasih bagus. Saya nggak hafal karena itu panjang sekali, tapi diakhiri dengan a good report. Jadi kalau saya artikan kira-kira begini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian yang baik kepada nenek moyang kita. Amin. Dikasih kesaksian hidup yang baik. Kalau saudara berani percaya firman Tuhan, berani percaya firman Tuhan dengan segenap hatimu dan kita mau melakukannya, saudara diberi kesaksian hidup yang baik. Sekarang pilih mana? Saudara boleh pilih nih, A atau B. Begini, si A ini percaya firman Tuhan dengan segenap hatinya dan mau melakukannya. Si B percaya firman Tuhan tapi tidak dengan segenap hati. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Dia percaya hanya satu-satunya Tuhan dan satu-satunya. Dia selamat. Karena dia ngakuin Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, juru selamat satu-satunya, dia selamat. Dia percaya artinya tentang keselamatan, dia selamat. Tapi begitu dibilur-bilur Yesus, dia kurang percaya. Dia masih bergantung sama dokter dan obat. Pada suatu hari si A sama si B ini sama-sama kena kanker yang ganas yang tidak ada obatnya di muka bumi ini. Semua yang kena jenis kanker itu semuanya pasti mati. Tapi karena si A ini percaya sama firman Tuhan melalui bilur-bilur Yesus dan dia bertindak, dia sembuh. Si B meninggal. Sama-sama masuk surga, bukan si B ini terus nggak masuk surga. Dia masuk surga, tapi kesaksiannya kira-kira gimana? Saudara mau? Nanti pada suatu saat saudara diambil matinya karena kena kanker. Mau? Enggak ada yang mau. Saudara harus percaya firman Tuhan makanya.
Begitu saudara berani percaya firman Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukannya, kanker itu telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Amin. Diberi kesaksian hidup yang baik. Ini saya buka kartu sekarang di sini, saudara. Saya mulai pelayanan di sini kalau nggak salah tahun 99 ya. 99 akhir ya kalau nggak salah ya. Akhir apa ya, lupa saya. Terus saya pernah ngisi di sini 1 bulan ngisi PA itu tahun 2000 itu ya. Tahu lagi saya ngisi PA di sini. Waduh, itu kalau nggak Tuhan yang suruh saya udah nggak mau, saudaraku. Kenapa? Saya ini makanya hati-hati ya, saya bagi nih. Pada suatu hari itu tahun 2000 awal kalau nggak salah, rekan kerja saya tuh dengan tiba-tiba sakit. Waduh, pinggangnya, waduh, sakitnya bukan main katanya. Saya tuh ngelihat dia tuh kasihan, saudara. Waduh, saya kasihan. Saya ngomong sama Tuhan, makanya hati-hati dengan perkataan. Kalau sudah jadi seorang hamba Tuhan, ini perkataannya jadi langsung hati-hati makanya. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kasihan loh Tuhan. Sudahlah, penyakitnya tak pikule. Hati-hati loh, nggak disuruh Tuhan kayak gitu, hati-hati saudara. Langsung saudaraku, hari itu saya bilang, sudahlah Tuhan, biar penyakitnya tak pikulnya saya sudah. Sore langsung saya sakit. Teman saya itu rekan kerja saya langsung sembuh, saya langsung sakit coba. Waduh, ini kayak bawa batu. Jadi di pinggang ini seperti kayak bawa batu yang besar. Waduh, luar biasa. Badminton gak kuat, apa-apa gak kuat. Gendong anak ini gak kuat. Saya khotbah di sini, ini buka kartu ini. Ibu Gideon, saya lagi khotbah di anak muda kalau nggak salah ya. Waktu itu 4 kali kan, pegangan. Sayang nggak di video sih waktu itu. Pegangan ini lagi di sini saya pegang, mau jatuh dan mau pingsan. Saya udah mau pingsan, saya bilang Tuhan aku nggak mau pingsan di mimbar. Tuhan aku nggak mau. Tetap saya orang keras. Saya tetap tidak mau, saya bertahan. Hilang lagi. Minum tuh minumnya, makan tuh saya udah nggak berani. Kena ginjal saudara ternyata. Saya nggak periksa ke dokter sih. Cuman gejala-gejala penyakit ginjal yang saya pelajari, ternyata itu ada pada saya semua. Waduh, beratnya. Si iblis bilang, syukur kowe, nanggung-nanggung orang lain, syukur. Sebentar lagi cuci darah, kurang ajar ya. Saya bilang, minggat kamu setan. Penyakitku telah ditanggung Tuhan Yesus kayu salib. Kuasa bilur-bilurnya telah menyembuhkan aku. Saya bertahan pakai bilur-bilur Yesus. Saya pernah saudara, lagi tidur nih. Kira-kira jam 3, jam 3:30, Tuhan bangunin saya, Andrew ada roh maut, doa. Saya langsung duduk, saya doa bahasa roh. Tuhan bilang ada roh maut udah dekat sama saya. Saya doa lagi, jalan sampai hampir gak bisa. Saya kalau di sini jalan sih tetap biasa gini. Tapi waduh udah mau rubuh ke sana, mau rubuh ke sini, saya jalanin seperti itu. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Saya melakukan firman Tuhan saudaraku. Itu kira-kira jalannya hampir 1 tahun. Saya pernah khotbah di sini juga nih, di mimbar ini. Udah ting, muterin kepala, tang, saya bilang tidak, saya tidak akan pingsan. Saya pakai kekuatan daripada Tuhan, Tuhan memampukan aku untuk menyelesaikan khotbah ini di dalam nama Yesus. Saya bilang begitu, saya nggak jadi pingsan. Udah mau pingsan ya, ding, ding, udah, saya bilang tidak. Waduh, lepas dari situ. Terus kira-kira hampir 1 tahun. Saya minta maaf ya, saya bukan mau ngomong jorok. Lagi saya buang air kecil, saudara. Hampir 1 tahun itu. Saya akui, panas, badan saya waktu itu lagi panas. Saudara. Waduh, jalan tuh sampai hampir gak kuat. Saudara. Sampai kepengen pegang, gendong anak tuh gak kuat. Coba, sudah waktu itu panas, badan saya panas sekali. Saya buang air kecil, saudara. Itu air seninya tuh panasnya bukan main. Lagi keluar tuh panas, tapi begitu udah keluar setengah, keluar perongkolan-perongkolan, brol, keluar semua, brol, batu. Ternyata tuh ada batunya. Itu teman saya tuh suka makannya tuh, saya tuh nggak pernah makan jeruan segala macam tuh nggak pernah. Teman saya suka makan jeruan. Waduh, dia yang kena jeruannya itu, saya yang nanggung batunya. Waduh, keluar semua. Bro, tanpa ada darah, tanpa melukai. Bro, serot kayak pasir. Ada yang kayak pasir keluar, ada yang perongkolan keluar semua kayak kristal. Banyaknya bukan main. Hari itu saya dibebaskan.
Saya dikasih kesaksian hidup yang baik. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia dahsyat, saudaraku. Tidak ada cuci darah. Dicuci bersih oleh darah Yesus. Amin, saudaraku. Luar biasa. Saya dapat kesaksian hidup yang baik. Pernah sampai di sini, makanya saya sampai kayak gitu. Saya tetap nggak mau. Teman-teman saya udah mulai ngelihat. Saya minumnya air putih panas. Saya selalu minta air putih panas. Kan Tuhan bilang, jangan kamu minum Coca-Cola, jangan minum yang lain, minum air putih yang panas. Saya minumin air putih yang panas. Teman-teman, kenapa sih? Biasanya suka Coca-Cola, sukanya ini kok minum air panas. Oh, lebih sehat, supaya lebih sehat. Teman saya jadi bingung. Sekarang baru sudah saya kasih kesaksian, baru dia tahu, saudaraku. Wah, saya pernah ngalamin kayak gitu. Tapi saya dibebaskan. Roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Coba, luar biasa, dahsyat. Dulu saya pernah bersaksi, saya kena hepatitis, saya juga pernah saksikan di sini juga. Saya sembuh, kena kram usus, sembuh. Apapun yang saya kena selalu sembuh. Karena roh yang di dalam diri kita lebih besar. Nah, sekarang coba cek, roh yang dalam diri kita ini benar lebih besar apa enggak? Kalau saudara bilang lebih besar, karena saudara baca firman dan mau mempercayai firman Allah dengan segenap hatimu, dan kau mau melakukannya, makanya roh yang dalam diri kita itu jauh lebih besar. Amin. Jangan cuma ngomong tok gak ada gunanya, saudaraku. Jadi pelaku firman. Amin. Diberi kesaksian hidup yang baik. Saya dulu juga pernah bersaksi di sini tentang jodoh. Saya tentang kesembuhan, saya dikasih kesaksian hidup yang baik. Kemanapun saya pergi, saya bilang saya tidak minum obat. Sampai sekarang saya nggak pernah minum obat, saya nggak pernah pergi ke dokter, saya nggak pernah ke rumah sakit, selalu saya pergi ke rumah sehat. Amin. Saudara jangan bilang rumah sakit ya, itu yang hamil tuh, yang pada mau hamil terus mau melahirkan, jangan bilang, oh ya saya mau pergi ke rumah sakit, sakit tenanan. Ke rumah bersalin, jangan rumah sakit. Hati-hati dengan perkataan. Amin. Amin. Selalu saya bilang istri saya juga, mau kemana? Mau ke rumah bersalin. Oh rumah sakit? Enggak, rumah sehat. Rumahku sehat terus makanya. Amin. Harus seperti itu, diberi kesaksian hidup yang baik. Tentang jodoh juga gitu, saudaraku. Dulu sekitar tahun 91, 92, saya masih di persekutuan mahasiswa waktu itu, saudara. Lagi jalan tuh Sabtu, ini nggak apa-apa nih, saya pernah kesaksian, nggak tahu kesaksian di anak muda apa di sini, saya lupa, tapi nggak apa-apa nih kesaksian memuliakan nama Tuhan, amin. Waktu itu tahun 91, udah kalau nggak salah sih saudaraku, saya udah lupa soalnya ya, sekitar tahun 91. Saya pelayanannya nggak ada, yang mau panggil saya begini nggak ada tahun 91 saudaraku. Pelayanan saya itu door to door. Jadi saya pergi ke sini, kita ngomong tentang firman Tuhan, orangnya diberkati, seneng banget. Jadi saya punya jadwal, setiap hari ini jam sekian ada di sini, jam sekian ada di sini, door to door. Coba. Sabtu saya naik motor, waktu itu masih naik motor, lagi jalan. Itu Sabtu di kota besar, di Semarang, itu anak-anak muda gembloan. Tahu gembloan? Naik motor sambil sikep-sikepan kayak gitu. Lagi diliwatin, saya juga bilang, Tuhan, aku yo kepengen mestinya Tuhan punya calon hidup. Tuhan bilang sama saya begini, Andrew, aku sedang mempersiapkan kau. Dan aku juga sedang mempersiapkan jodohmu. Tuhan bilang begitu sama saya. Saya bilang, amin. Si iblis ikut-ikutan. Andrew, 1 minggu itu cuma 7 hari. Kenapa kamu kasihin sama Tuhan semuanya? 6 hari kasihin Tuhan. Hari Sabtu itu harimu. Kamu kan bisa tuh, itu kan ada tuh si temenmu mahasiswi, si A, si itu kan suka tuh. Kamu tinggal pilih kan? Saya kurang ajar nggak? Si setan bilang begitu. Saya bilang, setan kurang ajar kamu. Minggat, aku nggak mau ngomong-ngomong sama kamu. Aku sedang dipersiapkan dan Tuhan sedang mempersiapkan aku yang terbaik. Saya bilang begitu sama Tuhan. Sudah. Tahun 94 kalau nggak salah saudaraku, 93 atau 94 saya lupa lah, 93, tahun 93, Tuhan bicara lagi sama saya, Andrew, jodohmu itu namanya Ling-Ling. Saya bilang sama Tuhan, Ling-Ling se-Semarang banyak, Ling-Ling yang mana? Nggak ada jawaban lagi saudara. Tapi saya dikasih visi sama Tuhan, nama jodoh saya Ling-Ling. Rekan kerja saya tuh yang tadi yang saya nanggung penyakitnya itu, saudara. Dia bilang, lah, kamu itu paling jadi adikku. Saya bilang, loh kok bisa? Tuhan tuh nanti tentuin kamu,
bahwa kamu tuh ini jodohnya, itu dia punya istri, istrinya punya adik yang kecil, itu juga belum nikah, mau dijodohin sama saya. Paling jodohmu ya iki gitu. Saya tanyain, namanya siapa? Namanya ting tang ting tong, pokoknya bukan ling ling. Enggak lah, saya dikasih tahu namanya pokoknya ling ling kok. Ya sudah, saya nggak mau, saya bilang saya minta maaf, bukan saya nggak mau ya. Tapi Tuhan tuh ngomong sama saya, jodohku tuh namanya ling ling. Teman saya, itu sih paling suaramu sendiri. Mana mungkin bisa kayak gitu. Saya tetap percaya. Teman-teman bilang pada gitu, kamu tuh mau masuk kepala 3. Belum punya pacar, gimana sih? Ayo tak kenal ke ya sama adikku, ayu pokoknya ayu banget gitu. Tak tanya dulu, namanya siapa? Namanya ya ting tong, bukan ling ling. Saya bilang enggak, saya minta maaf. Enggak. Sudah. Sampai tahun 94. Sampai tahun 94 saya lupa sekitar Agustusan lah, saya lupa. Tak tahu saya pulang pelayanan, saya lihat post box saya lihat ada surat. Saya buka, saya ambil suratnya tipis. Nggak ada dari siapa juga nggak ada, cuman kepada saya aja. Sudah masuk, saya buka, saya nggak lihat isi suratnya sih. Isi suratnya cuma mau sharing, mau tanya-tanya ayat gitu. Lagi saya lihat namanya dulu, namanya tuh tulisannya ling ling, kayak strum, ser. Waduh, gemetar semua saya, megang sambil gemetar semua. Waduh Tuhan, jangan-jangan ini. Waduh, sudah nih. Saya masih belum tahu waktu itu, saudara. Tuhan ngomong sama saya, tidak ada ketemu. Maksudnya tidak boleh ketemu. Surat-suratan aja. Jadi kami surat-suratan, saudara. Kita bisa nulis 4-5 lembar dan tidak pernah keluar dari firman Allah. Semuanya tentang firman Allah. Saya nggak punya telepon waktu itu. Saya nggak kuat bayar telepon tiap bulannya waktu itu, saudara. Jadi saya nggak punya telepon. Jadi seperti itu. Dan Tuhan izinkan akhirnya 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali boleh telepon. Teleponnya cuma antara jam 12:30 sampai jam 1 kurang seperempat. Tuhan tentuin semua loh itu. Tuhan bilang sama saya, kamu telepon sekian. Ya benar, persis waktu itu dia lagi istirahat. Dia kan kerja. Dia istirahat. Nah saya telepon dari jam 12:30 sampai jam 1 kurang seperempat. Saya pergi ke wartel waktu itu. 2 minggu 1 kali. Sampai pada suatu waktu Tuhan bilang, sekarang Andrew kamu pergi ke rumahnya. Itu calon jodohmu. Sekarang kamu datang ke rumahnya. Sore-sore itu hati itu bum. Nah dulu saya milih, saudara. Laki-laki kan milih, ayo yang jadi laki-laki. Kita kalau datang ke rumah teman-teman misalnya perempuan kan milih, lihat dulu orangnya kayak apa ya. Wah datang sini lihat, mana ada perempuan milih. Perempuan cuma bisa milih kalau orang-orang laki yang datang ke rumahnya. Mana ada perempuan datang ke rumah laki-laki milihin satu-satu gitu. Wah nggak mungkin laki milih kemana-mana. Dan saya dulu suka orang yang a lady, tahu a lady, bukan lady. Yang a lady gitu loh, yang ningrat gitu loh, orang-orang yang wah, yang anggun, yang bagaimana. Saya kenal sama seseorang perempuan, wah cantik, seksi lagi, wah saya bilang Tuhan, nah ini mau ini. Tapi lagi ngomong-ngomong saudaraku ternyata lupa dia, saking asiknya ngomong-ngomong mungkin hidungnya gatel, langsung dia tarik, dia masukin, wah, langsung moodnya hilang saya saudaraku. Cantiknya kayak apa kalau udah mulai wah, hilang saya. Wah, dah nggak mau lagi dah. Belum nanti yang jongkok, tau nggak? Lagi saya datang, dia lagi beli makanan gitu di depan sambil jongkok. Wah, saya nggak suka yang perempuan kayak gitu, saudara. Saya suka tuh yang ningrat, bukan ningratan loh ya. Yang ningrat. Nah, ningratan ya jalanan malahan. Bukan yang kayak gitu. Saya dulu tuh pemilih. Ini dikasih sama Tuhan. Saya mulai mikir, ini orangnya ling-ling tuh kayak apa? Saya nggak tahu. Gendut, kurus, pendek, tinggi, muda, apa tua? Saya nggak tahu. Lagi siapa ini? Cuman satu yang saya tahu, Allah selalu memberi yang terbaik. Amin. Sudah tanya-tanya, saya nggak tahu rumahnya, tanya-tanya dulu sampai rumahnya persis nomornya. Waduh, bum. Waduh, saya mau tanya, diem dulu nih di motor. Tuhan bilang ketok,
Aduh, iya Tuhan, iya Tuhan. Saya standar motor saya mau ketok tuh masih, ketok enggak ya? Tuhan bilang ketok. Iya Tuhan, iya. Saya ketok, tok. Persis lagi saya ketok, keluar tante-tante umur 50 tahun. Mateng, aduh, saya udah keringetan dingin. Itu tantenya keluar, saya bilang, saya mau ketemu sama yang namanya Ling Ling. Oh ada di dalam, selamat. Aduh. Sudah nih saudaraku, saya dipersilakan masuk, duduk, udah duh. Ini kayak apa? Tak tahu ada suara orang jalan. Lagi saya nengok, ternyata betul-betul Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia luar biasa saudaraku. Saya ngerti nih. Oh ini calon istriku tuh saya ngerti. Saya nggak mau loh ngomong sama itu waktu Tuhan kasih tahu saya. Terus saya bilang sama dia pada suatu waktu ini, saya bilang, kamu itu tahu nggak? Saya ini udah berdoa, kamu itu calon istriku. Saya nggak mau yang kayak gitu. Dia artinya tahu dari saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan, kau bisa bilang sama aku, artinya kau juga bisa bilang sama dia. Ayo Tuhan ngomong sama dia. Saya kayaknya maksa Tuhan, tapi ternyata Tuhan tuh paling suka sama orang-orang yang seperti ini. Ternyata Tuhan paling suka sama orang-orang yang seperti itu. Saudara. Saya doa puasa, Tuhan nggak jawab nih. Saya doa puasa 1 bulan 1 kali, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Bulan pertama tidak dijawab. Bulan kedua tidak dijawab. Bulan ketiga saya puasa yang ketiga, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Tuhan ngomong. Itu waktu saya ngerti, soalnya waktu itu istri saya itu waktu belum ya mau jadi calon. Libur, harinya merah. Ngomong jelas, Ling, Andrew itu calon suamimu. Kaget tuh, dia lihat sana lihat sini, nggak ada orang. Dia tahu Tuhan bicara sama dia. Jelas katanya, suaranya jelas sekali. Wah, dia tahu. Sudah, Tuhan masih kasih tahu saya lagi loh, saudara. Dia bilang gini, Andrew, nanti kalau sore kamu datang ke sana, bilang, yaitu sekitar tadi itu jam 12 sampai jam 1, aku sudah berbicara sama dia bahwa kamu adalah calon suaminya. Saya bilang baik Tuhan. Saya datang ke sana, saya cuma bilang lagi saya standar motor, duduk di situ, saya bilang tadi sekitarnya itu, saya bilang tuh jam 12 sampai jam 1 itu, kamu lagi nyuci kan? Loh, kok tahu? Dia bilang, loh kok tahu? Nah, lagi kamu nyuci itu Allah berbicara sesuatu sama kamu. Ayo ngomong apa? Gitu dia bilang, nanti deh kapan-kapan. Nggak mau, saya bilang, nggak mau. Ayo ngomong apa? Ayo cepat ngomong apa? Dia bilang, iya, dia tadi Tuhan bilang katanya kamu calon suamiku. Istri saya tahu dari Tuhan sendiri, bukan dari mulut saya. Saya tahu dari Tuhan, istri saya tahu dari Tuhan. Kami dipersatukan, saudara. Kami hidup kudus, tidak ada pegangan tangan juga tidak ada. Sampai kami menikah, baru kami pacaran. Sekarang saya dapat kesaksian hidup yang baik. Dari pertama kali saya khotbah di sini, sampai mestinya dari saya menikah sampai saya khotbah di sini, sampai khotbah di mana-mana, sampai saat ini saya tidak pernah bertengkar 1 kali pun. Saudara mau percaya nggak percaya terserah. Itu saya ngomong di hadapan Allah yang saya sembah, yang saya layani. Tidak pernah bertengkar. Coba, luar biasa nggak? Lagi saya khotbah tentang Efesus pasal yang kelima tentang suami dan istri. Saya bilang saya tidak pernah bertengkar sama istri saya 1 kali pun. Dari kami pertama kali ketemu sampai kami menikah, sampai sekarang kami punya anak 3, tidak pernah bertengkar. Siapa di antara di sini yang tidak pernah bertengkar? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Gembalanya juga begini. Oh berantem lulu. Ngisi-ngisi. Saya dikasih kesaksian hidup yang baik. Coba, luar biasa nggak? Sampai punya anak-anak, dulu saya juga pernah cerita, si Debbie ini di playgroup juara 1. Tahun lalu masuk kelas 0 kecil, juara 1. Sekarang masuk kelas 0 besar, 9 tidak pernah dapat, 10. Kemarin juga telepon, Debbie dapat 10 lagi, 10. Coba, saya menikmati hidup ini. Kenapa? Karena 1 poin, saya percaya Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati saya dan saya mau melakukannya. Saya diberi kesaksian hidup yang baik. Amin. Luar biasa nggak? Dahsyat makanya. Uang datang sendiri, saya nggak pernah mau mikir-mikir. Ini pelayanan di mana? Teman saya dulu begitu, lagi saya bayi rohani. Ini teman saya nih jauh lebih senior dari saya, lagi datang mampir, itu surat-surat numpuk. Dia duduk, saya duduk di depannya gitu, dia lagi milihin. Sebentar ya Drew ya, sebentar ya. Dia lihat,
Oh, ini gereja gede ini. Iki amplope kandel, ini boleh diterima. Oh, desa, buah. Ah, ini kandel ini tebal, amplopnya tebal. Ah, ini sih percuma. Ah, percuma. Ah, enggak usah. Lah, iki boleh. Saya mulai mikir, loh pelayanan kok kayak gitu. Lah saya datang ke rumah tuh saya pikir saya mau berguru. Ini senior saya. Lah saya diajari kayak gitu ya nggak mau saya. Saya nggak pernah nyari. Mau tebel, mau tipis, nggak dikasih. Kalau di desa nggak dikasih. Saya yang ngasih malahan. Saya nggak pernah mau hitung rugi. Saya cuma percaya Tuhan suruh pelayanan saya di mana. Di situ saya pelayanan di situ. Uangnya nyari sendiri. Sampai pada suatu ketika saya lagi tidur, habis pulang dari luar kota, tidur. Tahu-tahu ada ketok-ketok, istri saya yang keluar. Bapak pendeta ada, lagi tidur, perlu nggak? Kalau perlu saya bangunin. Istri saya bilang, nggak usah, jangan. Kasih satu amplop tipis. Lagi saya bangun, dikasih ini loh tadi ada orang kasih amplop. Lagi saya pegang, ini kelihatannya kayak duit nih. Uang sih, tapi ini kalau cuma tipis begini mah 100.000 ini. Bersyukur lah. Terima kasih Tuhan, saya buka, ternyata bukan 100.000, keluar cek. Lagi saya lihat 100 juta. Coba, lagi tidur 100 juta datang sendiri, lo enak gak? Luar biasa gak? Menikmati hasil saya ini saudaraku. Diberkati luar biasa, cobain. Istri saya juga diberkati luar biasa. Gak khotbah nih, saya yang khotbah, tapi hari-hari ini, waktu ini, dia lagi berdoa nih untuk saya saudara. Saya khotbah pada satu hari di Kudus. Habis khotbah, tata Tuhan bicara sama seseorang. Saya bilang sesuatu, Tuhan tadi bicara ya, kamu begini, kaget dia. Waduh, akhirnya dia ngucap syukur. Saya kepengen ngucap syukur, saya mau memberi sesuatu gitu. Dikasih ini satu dus, saya nggak tahu itu dus. Tadinya saya bawa sudah. Sampai rumah lagi dibuka, emas-emasan, toko emas soalnya. Saya liatin semuanya, lihat Tuhan, kok kalung besar, kalung kecil, kalungnya udah banyak cobain. Tapi kalung besar, kalung kecil, masa saya pakai kalung? Lucu lagi, pendetanya pakai kalung, banci kali, wah gawat lagi. Ya toh, cincin juga cincinnya kecil-kecil, cincin perempuan semua. Belum lagi gelang, masa saya pakai gelang? Saya bilang, loh Tuhan, punya aku mana? Tuhan bilang, kamu bisa kayak gitu karena ada istrimu berdoa untuk kamu. Istrimu juga diberkati dengan yang sama. Oh gitu toh Tuhan. Saya di Jakarta saudaraku, juga begitu. Lagi ngomong sama seseorang, Tuhan sampaikan sesuatu melalui saya. Orang itu bersyukur, waduh saya diingatkan, terima kasih. Pulang tuh dibawain lagi berlian 0,8 karat. Itu cangkrangnya saja 7,5 juta saudaraku. Itu kira-kira sekitar 25 sampai 30 juta. Lagi saya buka, saya pikir cincin tadinya, ada cincin gitu. Wah, buat saya nih cincin berlian. Lagi saya buka, cincin wanita, berlian semua. Terus giwang, anting-anting, berlian semuanya itu. Saya bilang, Tuhan, aku juga kepingin berlian, mana? Tuhan bilang, istrimu yang berdoa, istrimu juga diberkati. Istri saya gak nyari apa-apa, diberkati sendiri sama Tuhan. Kita punya kesaksian hidup yang baik, amin. Luar biasa itu di keluarga kami sendiri. Anak-anak pinter semuanya. 1 tahun 1 kali marah sama anak, hampir gak pernah kenapa. Anak-anaknya nurut semuanya, coba. Luar biasa gak? Saya dikasih kesaksian hidup yang baik. Rahasianya, karena saya mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati dan saya mau melakukannya. Saya terima kesaksian hidup yang baik. Amin saudaraku. Luar biasa. Saya kepengen bagi sama saudara. Belum pelayanan saya. Wah macem-macem saya nggak bisa ngomong. Tapi hal yang paling berkesan, saya nggak tahu itu saya udah pernah khotbah kesaksian di sini juga atau enggak, saya lupa. Tapi nggak apa-apa nih kesaksian yang meninggikan Tuhan 2 kali juga nggak apa-apa. Amin saudaraku. 2 tahun yang lalu saya pelayanan di GKPB Batam. Mungkin ada yang tahu kalau dari GKPB, Pak David. Kalau nggak percaya boleh tanyain orangnya, ada di sana juga. Pelayanan di sana sudah kita ngadain KKR 4 hari di sana. Wah luar biasa. Orang-orang suka semuanya. Sudah selesai, saya jadi baik. Kita sering kirim-kiriman SMS. Saya kirimin SMS, dia kirimin SMS lagi, kirim-kiriman. Wah sudah. Terus saya kirimin makanan, dia kirimin makanan juga. Wah kita jadi baik. 3 bulan ya sudah saya KKR. Itu waktu saya lagi ngutik-ngutik handphone saya punya 2 handphone waktu itu, Nokia 9110 sama 8210.
8210 saya isi Sempati, 9110 ini saya isi kartu halo. Kalau saya telepon pakai kartu halo mesti lebih murah, saudaraku. Tapi itu waktu saya lagi ngirim-ngirimin teman. Setiap orang yang punya handphone Nokia, saya bisa ganti provider, nama providernya. Kalau misalnya Telkomsel, saya bisa ubah jadi Jesus Christ atau Jesus Mighty God. Saya kirimin, teman-teman bilang, aku kirimi ya, aku kirimi. Oh, saya kirimin semua, saya kirimin. Itu saya ingat kira-kira jam 7 kurang seperempat, karena jamnya persis kayak gini, persis di depan saya soal. Jadi saya lihat jam 7 kurang seperempat, Tuhan ngomong sama saya, Andrew, Sempatimu isi, voucher. Saya cuma mikir, Sempati itu masih ada 3.000, kalau nggak salah tuh dia masih ada 3.000. Kan eman-eman saya pikir, saya habisin dulu, nanti kalau udah habis baru saya isi. Voucher kan bisa lebih lama lagi. Tapi saya bilang, oke Tuhan, karena ini semua milikmu, aku mau nurut. Nah itu loh, nurutin firman Tuhan paling enak. Tuhan bilang, isi voucher. Saya isi voucher, sudah saya taruh lagi. Persis jam 7, karena ini jamnya di depan sih. Persis lagi saya lihat tuh jam 7, Tuhan ngomong sama saya, telepon Pak David, Gembala Sidang GKPB Batam. Sudah, saya telepon. Saya kalau pakai telepon pakai yang kartu halo mesti lebih murah. Tapi saya mesti ngeset ulang lagi. Tuhan nggak ngomong apa-apa lagi. Biasanya Tuhan tuh ngomongnya komplit. Ini enggak, cuma suruh telepon. Saya pikir, ini imannya lagi anjlok ini. Saya cuma encourage saja. Encourage saya pikir cuma butuh 5 menit. Nanti kebakar lagi nih. Ya, saya telepon pakai ini Sempati. Kering. Tahu-tahu diangkat sudah. Yang lagi diangkat, itu yang pertama kali saya dengar tangisan seorang wanita sambil berbahasa roh. Halo. Suaminya, si Pak David baru ngomong, aduh Pak Indru, tolong, tolong kami, tolong. Saya bilang, loh ada apa? Coba tenang dong, kita ini punya Yesus. Saya bilang begitu. Ternyata anaknya waktu itu, ternyata umurnya 2 tahun saudara. Umurnya itu 2 tahun waktu itu. Terbujur, kaku sudah, tangannya itu sudah kaku, matanya balik sudah, putih semua, bibirnya udah biru dan semuanya udah pucat semua. Dia bilang, aduh anakku nih, aku nggak tahu anakku nih sudah mati masih hidup, aku nggak tahu, aduh tolong. Dia cerita, dia itu waktu lagi pergi ke dokter, dokternya lagi pergi, orang-orang di dokter bilang cepat bawa ke rumah sakit. Itu si Pak David itu Gembala Sidang GKPB Batam itu lagi mundurin mobil mau pergi ke rumah sakit, lagi mundur, makanya peka sama suara Tuhan. Saya untung peka, Tuhan suruh, jadi saya dikasih kesempatan saudaraku. Saya bilang stop, tarik rem tangan, kita doa dulu, kita punya Yesus yang dahsyat. Oke, dia bilang sudah siap, oke, saya doa. Di dalam nama Yesus, roh yang menyebabkan maut, roh yang menyebabkan penyakit, aku perintahkan saat ini juga demi nama Yesus orang Nazaret itu, keluar kamu dari nama anak Yesus saya sebut. Dan kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa penyakit, aku patahkan, aku hancurkan kau di dalam nama Yesus. Lagi saya ngomong begitu, suara itu Tuhan ngomong lagi sama saya, tiup mukanya, suruh tiup mukanya. Saya bilang tiup mukanya. Mungkin si Gembala Sidang itu karena istrinya nangis sambil berbahasa roh, dia nggak dengar. Apa? Saya bilang tiup mukanya. Apa? Waduh, saya teriak, tiup mukanya. Wah. Istri saya itu lagi telepon pakai telepon rumah. Lawan teleponnya, bojomu itu doa tuh kerasnya kayak gitu, masa bodoh saudaraku. Lagi si Pak David itu bilang, oke, dia tiup dalam nama Yesus. Boom, begitu ditiup, itu orang yang udah kaku langsung berdiri, langsung nangis. Lah saya kan nggak tahu, ini kan kesaksiannya. Saya kan waktu itu kan nggak tahu lagi di telepon. Tato lagi dibilang dalam nama Yesus. Boom. Tato, mujizat instan. Aku lihat mujizat hari ini, Hari ini aku ambil keputusan. Aku tidak lagi mau pergi ke dokter. Aku tidak lagi mau minum obat. Aku percaya bilur-bilur Yesus. Hari ini aku lihat mujizat instan. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Saya bilang, Pak, mujizat instan itu mujizat apa? Saya kan nggak tahu waktu itu saudaraku, karena masih pakai telepon. Mujizat apa ini Pak? Pak, mungkin tangannya udah nggak gini lagi, dia lupa. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus. Saya tungguin, Pak, 60.000 habisnya saudaraku. Ternyata 60.000, nothing. Iman saya naik satu level lagi karena saya berani percaya firman Tuhan. Amin saudaraku. 1 bulan yang lalu saya dari sana lagi. Tahun depan udah dijadwal sekarang 3 kali Pak, 3 kali
khotbah lagi nanti di Batam, dari jadwal tahun depan. Saya 1 bulan yang lalu saya dari sana. Nah kesaksian ini, ketemu orangnya sendiri. Dia bilang, terus gimana waktu itu? Luar biasa ya, saya lagi ngutik-ngutik ke handphone waktu itu saya cerita. Tuhan suruh telepon. Dia bilang benar. Istrinya yang bilang, saya yang pegang anak itu. Saya tahu anakku itu sudah tidak ada detak jantungnya. Saya tahu sendiri sudah tidak ada napasnya lagi. Dan tangannya sudah kaku. Saya tahu anak itu sudah mati. Tapi luar biasa, lagi ditiup dalam nama Yesus. Buh, itu orangnya udah kaku, langsung berdiri, langsung sembuh. Yesus kita dahsyat, amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Dia luar biasa. Saya menikmati hidup, saudaraku. Kenapa? Saya nurut sama firman Tuhan, saya peka sama firman Tuhan, saya nggak peka sama TV, saya nggak peka sama koran, saya nggak peka sama internet, saya nggak peka sama apapun yang ada di dunia. Saya cuma peka sama apa kata Tuhan. Saya dikasih kesempatan untuk doain orang mati 2 kali hidup lagi, saudara. 2 kali saya dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya menikmati hidup ini. Pelayanan juga jadi luar biasa. Saudara mau nggak ngelayani yang gimana? Yang di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, langsung sembuh. Atau saudara tumpang tangan, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau, besoknya mati. Ada orang lagi datang nih, saya tolong didoain, sakit apa? Sakit gigi, tumpang tangan, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan, besoknya malah mati. Saudara doain kayak gitu terus, nanti dapat predikat pendeta sambar nyawa. Kalau mau didoain cepat mati, panggil pendeta itu. Wah, mau yang kayak gitu. Dapat kesaksiannya jelek, saudaraku. Coba, saya dapat kesaksian hidup yang baik. Kenapa? Karena saya berani mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati dan saya mau melakukannya. Saya kepengen bagi sama saudara. Bukan saya saja yang bisa. Saudara pun kalau berani hari ini ambil tindakan, aku mau percaya firman Tuhan dengan segenap hatiku. Saudara juga diberi kesaksian hidup yang baik. Amin. Pelayanan, Tuhan kasih yang terbaik. Cobain. Tahun depan udah hampir penuh nih, Sabtu Minggu. Coba. Semuanya udah berderet semuanya, cobain. Waduh, sampai sekarang mesti ini kalau enggak 1 minggu bisa keluar terus, cobain. Ini saya pergi nih 16 hari, cobain. Ini habis ini saya pergi ke Bandung, dari Bandung Jakarta, Jakarta Bandung lagi. Bandung baru saya pulang, 16 hari, tapi Tuhan yang suruh, oke. Kalau Tuhan enggak suruh saya enggak mau pelayanan, saya enggak pernah nyari pelayanan, saya mau melayani Tuhan. Amin. Luar biasa, saya diberi kesaksian hidup yang baik. Sampai jodoh dikasih yang baik. Kalau saya yang lama, siapa saya ini? Sampai saya pikir tuh siapa tuh aku ini tuh Tuhan. Dulunya aku apa? Tapi melalui iman saya dibenarkan. Saya diciptakan ulang. Jadi manusia ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara juga seperti itu. Saudara diberi kesaksian hidup yang baik. Amin. Sekarang antinya iman. Kita buka ke Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya 42 kita baca ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Ini akunya Tuhan. Jadi Tuhan itu mau memimpin orang-orang buta. Selama saudara bilang begini, Tuhan, aku ngeliat. Tuh, saudara tidak akan pernah dipimpin sama Roh Kudus. Roh Kudus hanya mau mimpin hanya orang-orang buta. Lah ngapain kita gandeng orang yang melek? Ayo coba, orang melek ngapain digandeng? Dia bisa lihat sendiri kok. Tapi kalau orang buta, ya kita gandeng. Kita mau juga nggak buta. Buta sama apa? Kenyataan. Kalau saudara bilang, aku nggak lihat kenyataan Tuhan, aku cuma mau lihat firman-Mu, kita akan dituntun sama Roh Kudus. Roh Kudus hanya mau mimpin hanya orang-orang buta kenyataan. Nggak mau lihat kenyataan. Apa kata firman itu yang aku mau lihat? Baru Tuhan akan mimpin kita. Amin saudaraku. Kalau saudara bilang nyatanya loh Tuhan, nyatanya orang itu jahat, saudara nggak akan bisa dipimpin Roh Kudus. Nyatanya loh Tuhan, kenyataan memang sakit, saudara juga tidak akan bisa dipimpin sama Roh Kudus. Kenyataannya loh Tuhan, nyatanya masih miskin, tidak akan dipimpin sama Roh Kudus karena melihat kenyataan.
Tapi ayo kita butakan kenyataan. Aku tidak lihat kenyataan lagi. Aku buta sama kenyataan. Ada orang jahat sama kita yang bilang, aku tidak lihat. Aku cuma melihat firman-Mu Tuhan. Itu bukan orang jahat. Itu adalah orang-orang yang dipakai sama Engkau untuk membentuk kami. Supaya kami bisa belajar mengasihi. Aku berkati orang itu. Di dalam nama Yesus. Kita buta sama kenyataan. Tuhan akan pimpin kita. Mimpin di mana? Tuhan bilang lagi nih. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Mungkin ada beberapa saudara yang pernah dengar khotbah saya juga. Tapi saya tahu juga ada banyak yang belum pernah dengar khotbah tentang iman. Saudara belum pernah dengar sakit bilang tidak sakit. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku. Di jalan-jalan seperti itu yang saudara akan dipimpin sama Tuhan. Amin. Yang miskin bilang tidak, aku tidak miskin, aku punya bank surga, di bank surga aku punya semuanya. Yesus yang kaya jadi miskin karena aku, supaya aku yang miskin jadi kaya raya dalam segala hal karena dia. Kita ngomong seperti itu, kita nggak lihat kenyataan orang-orang itu akan dipimpin di jalan-jalan seperti ini. Masuk ke jalan iman. Begitu saudara ngeliwatin jalan iman ini, jalan-jalan yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, terus jalan, akhirnya Tuhan bilang lagi, aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk akan menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Bukan siapa tahu, tapi yang pasti akan kulaksanakan. Amin. Saudara bilang sembuh, sembuh, sembuh. Tuhan bilang pasti akan kulaksanakan, sembuh. Yang bilang kaya dalam segala hal, pasti akan dilaksanakan sama Tuhan. Jadi kaya raya dalam segala hal. Amin. Damai, selalu damai. Tuhan akan kasih damai. Suami yang terbaik, walaupun suaminya ora karuan, tapi kita bilang suami yang terbaik, pasti akan Tuhan bikin jadi suami yang terbaik. Amin. Istri yang luar biasa, Tuhan akan bikin istrimu juga jadi istri yang luar biasa. Amin, saudaraku. Yang pasti akan kulaksanakan. Yang terakhir, saudaraku. Kita buka lagi sekarang ke 1 Yohanes. Kalau tadi pasal 4, sekarang kita pergi 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita baca ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudaraku? Iman kita. Kenapa kok iman kita bisa mengalahkan dunia? Karena begitu kita beriman, Allah tinggal di dalam diri kita. Tadi yang kita baca, roh yang di dalam diriku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita mengalahkan dunia ini kenapa? Karena kita punya roh Allah. Kalau kita punya roh Allah, siapa yang bisa ngalahin kita? Tidak ada. Amin. Makanya begitu melalui iman, iman itu mengalahkan dunia. Begitu kita berani percaya firman Tuhan dengan segenap hati dan kita mau melakukannya, apapun isi dunia ini, kemiskinankah, penyakitkah, apalagi semuanya, pemberontakankah, apa saja, semuanya dikalahkan melalui iman kita kepada Yesus. Amin. Ayo makanya sekarang tidak bisa tidak. Berimanlah. Jangan percaya sama uang. Uangmu ada berapa? 50M. 50M dalam waktu 1 menit bisa habis. Saya mau ngomong sama saudara. 500M. 1 menit bisa habis juga. Nggak akan itu bisa menjamin kehidupan kita. Satu yang bisa menjamin kehidupan kita. Karena kita percaya sama Yesus. Kita percaya sama firman-Nya. Dan mau jadi pelaku firman. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang bikin kita jadi kaya. Tuhan yang bikin kita jadi bahagia. Tuhan yang bikin kita jadi panjang umur. Tuhan yang bikin kita selalu jadi pemenang. Apapun masalah kita, kita ditentukan lebih daripada seorang pemenang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia dahsyat, dia luar biasa, saudara. Kasih tangan lagi, sebelahnya belah depan belakang, kasih tangan, katakan Yesus kita dahsyat, luar biasa.